Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bendes Nora, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA 12 Tanjung Barat. Adapun kita pagi ini adalah kami akan mencoba mencari aset yang telah dimanfaatkan atau ya aset yang belum dimanfaatkan. Kegiatan hari ini kami laksanakan diskusi, ada dari pihak guru, di sini ada Pak Nofri Andri, guru sejarah, dan Bu Ida dari guru ekonomi, terus ada dari pegawai tata usaha Ibu Elia, dan 3 orang anak murid yaitu Agus 12 IPA, Laila 12 IPS 2, dan terakhir ada Mary 12 IPS 2. Jadi kami akan berdiskusi mencoba merancang atau menginventarisasi mana aset yang telah dimanfaatkan dan mana aset yang akan kita maksimalkan. Selamat pagi-pagi ibu-ibu, bapak, anak-anak sekalian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktunya. Telah mengganggu kerjaannya, saya minta maaf. Karena kita akan mencoba mereview kira-kira aset sekolah kita apa saja yang kita punya. Terus yang kedua, aset ini sudah kita manfaatkan atau belum? Jadi kita coba mengelompokkan yang sudah kita manfaatkan yang mana, yang belum yang akan kita maksimalkan yang mana. Bisa mohon kolaborasi dari Bapak Ibu dan anak sekalian. Oke, siapa kira yang mau berikan pendapat lebih awal? Ayo Bida, silakan kasih Bida. Jadi menurut saya seperti ini, sebelum kita membicarakan aset-aset apa, bagusnya kita kelompok-kelompokkan dulu. Umpamanya kan ada berapa kelompok. Umpamanya pertama dari segi manusianya. Manusia. Terus kita kelompokkan lagi dari segi sosialnya. Kemudian dari segi politiknya, Politik, agama, dan mungkin fisik sekolah. fisik. Terakhir dana ada Bida ya. Itu yang paling sama mungkin ya. Dana. Jadi bilang ada manusia, sosial, politik, agama, fisik, dan alam, lingkungan alam. alam, dan terakhir Dana. Oke. Terima kasih masukannya Bida. Dan kita menghabiskan waktu, silakan kalau Bida memperjelas mengenai manusia, aset apa yang kita punya Bida? Kalau kita lihat dari fisik pertama, bukan dari manusia ya. Kalau dari manusia yang pertama kali tentu kita melihat dari siswa kita, jumlah anak dan hasil lulusannya umpamanya seperti itu. Hasil lulusan dari siswa kita pertama banyak yang menjadi tentara atau polisi. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu aset. Terus kalau dari dulu kita rata-rata sudah gurunya sudah mengajar di novel yang ini ya. Berarti itu juga aset. Mungkin itu dulu dari saya. Dari Bida. Dari Pak Andri ada tambahan mengenai manusia setelah kita Pak Andri? Sama sih seperti dengan Bu Ida. Kita punya alumni yang juga beragam ya. Ada yang misalnya kuliah, banyak kuliah ya. Perguruan tinggi. Bahkan ada yang di Jawa juga. Yang nanti ketika mereka pulang ke sini bisa mengabdi ya. Bisa mengabdi mendapat ilmunya di tempat kita atau di dusun tempat mereka ini ya berada. Itu mungkin tambahan dari saya. Sip. Dari anak Bapak ada yang mau ditambahkan, ada usulan manusianya? Kita dari SDM kita dari mana saja? Mungkin ada ya tempat juga dari daerah umpamanya karena kita beragam. Kita kan ada yang Jawa, ada yang Nanti kultur berbeda, ada? Kultur berbeda. Itu bisa lah itu kira-kira. Berbeda. Dari mana saja kita Mary? Dari Medan, Batak, suku Batak, suku Jawa, Melayu. Iya, Melayu ya. Oke. Berarti secara inilah kira-kira aset yang ada di sekitar kita dari sekolah kita, dari manusianya. Kira-kira bisa ditambahkan kalau kurang. Yang kedua kita lanjut ke sosial. Kira-kira ada yang mau? Kalau sosial berarti hubungan ke masyarakat. Berarti kita kan punya pabrik yang banyak di sini. Di sekitar ini mungkin ya. di sekitar. Oh iya, Mungkin banyak. Bisa dimanfaatkan. Terus
hubungan kita terhadap instansi-instansi pemerintah juga bagus. Oke. Antar desa sama kecamatan. Baik. Iya. Apa lagi ya? Pemerintah. Oke. Seperti asli kita menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Kira-kira Gus, kalau kita hubungan baik dengan perusahaan ada efek bagi kita kira-kira Gus? Banyak efek. Iya, apa kira-kira Gus? Bisa membantu membangun fasilitas sekolah Oke, berarti ke visi langsung loncat boleh dari Daya. Berarti CSR dari pabrik. Iya, CSR. Kira-kira apa? Membangun fisik. Oke. Membantu Beasiswa. Iya, Beasiswa. Lengkapi fasilitas sekolah. Oke. Kalau misalnya pelatihan dari perusahaan bisa nggak ya? Bisa Pelatihan atau mengadakan pelatihan seminar dari pihak perusahaan ke sekolah kan ada tuh misalnya pembatasan atau penanggulangan bahaya narkoba. Karena betul. Terus dengan polisi kan? Oh iya, kadang-kadang ada penyuluhan dari puskesmas. Puskesmas. Dampak. Yang merupakan daftar Oh iya, daftar kemarin ya benar. Banyak Berarti hubungan baik dengan instansi. Nah sih, sekali kalau visi tadi telah sudah Agus tadi bilang Mbak Visi bisa memanfaatkan cedera Agus ya. Kira-kira kalau mengenai alam kita, kira-kira hasilnya apa yang nampak dari kita? perkebunan sawit. Oke, Kebun sawit. sawit. Oke. Tapi karet kita nggak ada ya? Karet Nggak ada, cuma ada ya. Ada ya. Karet ada. Di alam Satu karet. lagi sebenarnya hubungannya dengan BKS bisa ya? Kalau kita terlalu jauh jarak dari desa kita. Oke. Oh iya, jarak ya. Oke. Berarti kita punya sawit atau karet. Kira-kira aset sawit kita sudah tegak dengan bagus atau gimana kira-kira menurut Pak Andre? Kayaknya belum ada, saya lihat ada kita pengolahannya ya, atau penanamannya atau apalah gitu ya, karena saya lihat masih polos gitu aja. Nanti kita punya lahan. Kita punya lahan, Oke, tapi belum kita maksimalkan. Oke, kita punya lahan. Yang kita akan kita garap, kita punya lahan yang bisa kita jadikan kebun sekolah. Oke. Itu bisa digunakan untuk praktek pelajaran ini nggak ya? PKWU. Ah iya, bisa ya? Bisa. Bisa kan? Kira-kira yang nampak sih dari CSR kita punya ada pembangun fisik, bisa kita minta kayak beasiswa dari pelatihan ya. Iya. Kira-kira dari CSR masih ada harapannya kira-kira yang mau diperdayakan? Oh, ada pipa gas. Oh iya. Terus Pertamina. Mondor. Mondor ya. Kemudian pabrik ABC kalau bisa pabrik-pabrik dari daerah sekitar kan banyak. Iya. CKT. Iya. Pramuka. Oke. Ada gitu. Kalau menurut saya kalau bagian pendanaan dari perusahaan banyak di daerah kita, cuman kita yang belum memberdayakan. Oke, berarti belum maksimal diperdayakan ya Bida ya. Berarti yang Berarti kerjasamanya perlu ditingkatkan dari perusahaan ya. Berarti perlu peningkatan kerjasama. antara sekolah dengan perusahaan yang ada di sekitar. Iya, iya. Oke. Jadi kita selama ini belum begitu memanfaatkan perusahaan-perusahaan, padahal kita daerah sekolah kita dilingkupi oleh banyak perusahaan seperti ada sawit CKT, ada perusahaan minyak Mondor, terus ada ABC sawit lagi. Cuma kemarin kita pernah bantuan dari CSR berupa sumur bor, musala, konblok. Iya, Itu ada. Mungkin nanti ditingkatkan lagi, mungkin dia berupa beasiswa tadi Pak Andi bilang dari sumber anak kita melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Terus tadi Pak Andi minta kalau bisa ada pelatihan. Iya. Kira-kira pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan ini pertemuan awal. Mungkin nanti kedepannya kita akan bertemu kembali untuk merancang secara nyata aset yang ada ini betul kita olah, kita perdayakan sehingga bermanfaat untuk sekolah kita. Oke, terima kasih kepada Pak Andri, Bu Ida, Agus, Bu Elia, Lila, dan Mary
Setelah kita berdiskusi pagi ini dengan sangat senang sekali, kita telah mengungkapkan mana aset sekolah telah kita punyai dan mana aset yang kita berdayakan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kami akan melanjutkan kegiatan mengenai aset sekolah. Kemarin telah dicoba dengan beberapa orang guru dan murid. Hari ini melibatkan ada orang tua murid, yaitu Pak Abdurrahman, orang tua dari Rahmat Jaya, dan juga ada dari komite Bapak Jamaluddin. Oke. Dan juga hari ini mengundang ada kepala sekolah dan majelis guru. Kegiatan seperti biasa, presentasi mengenai aset sekolah, nanti diskusi. Sebagai notulen nanti ada Ibu Sri Hartati. Setelah kira-kira kegiatan kita hari ini, nanti kita coba diskusi bagaimana aset di sekolah kita yang telah dikembangkan dan yang akan dikembangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Maaf tentang waktu sebentar. Ini merupakan tugas dari calon guru penggerak. Itu pemetaan aset baik yang ada di sekolah kita maupun yang ada di sekitar sekolah kita. Aset yang sudah kita manfaatkan atau kita maksimalkan dan aset yang akan kita maksimalkan. Jadi ada 7 aset pendapat para ahli. Itu ada dari manusianya, yang kedua dari sosial, itu masyarakat, hubungan ke masyarakat, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan, yang terakhir finansial. Inilah aset-aset yang akan kita maksimalkan. Mungkin ada yang belum kita gali atau kita manfaatkan. Maka kesempatan hari inilah kita coba menata atau menelusuri aset apa yang kira-kira belum kita maksimalkan. Yang pertama dari manusia, aset kita kira-kira apa saja Ibu dan Bapak? Guru, siswa, Oke, dari Bu Leni ada aset guru, siswa, alumni. Oke. Guru udah kita manfaatkan setiap hari kita PBM. Kira-kira yang mau kita kembangkan di manusianya apa? Guru dan siswanya. Bagaimana mau dikembangkan Bu Leni? Guru mungkin kita bisa mengadakan seperti HP, Oke. atau mengikuti pelatihan dan pembelajaran berlanjut. Kalau untuk siswanya dengan melakukan pembinaan seperti misalnya olimpiade, ekstrakurikuler. Oke, terima kasih Bu Leni diusulkan. Sebenarnya kalau olimpiade sudah kita coba nanti maksimalkan lagi. Jadi hasil itu bisa yang sudah ada kita maksimalkan lagi, kita ketingkatkan lagi. Ya, ada lagi Bu yang mau mengusulkan? Barangkali kalau untuk gurunya yang pertama berkembangnya ilmu pengetahuan dan kurikulum, kita juga harus ikut berkembang. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Jadi dengan bukan juga selain dari HIAT, karena banyak portal-portal Merdeka Mengajar sekarang yang harus lebih semua guru bisa masuk ke dalam PMM itu dan membuat komunitas belajar yang itu salah satunya ujung tombak dan sekolah untuk ikut mengikuti perkembangan zaman itu pertama. Kalau untuk siswa mungkin karena sudah belajar Merdeka Belajar, otomatis bagaimana siswa itu kita aja bisa berinovasi, bisa dia menciptakan sesuatu dengan mungkin gaya mengajar kita yang sudah mengikuti perkembangan zaman ini, baik dengan perkembangan digital tadi, dan yang terakhir kita harus melibatkan alumni. Alumni itu salah satu ujung tombak kita juga untuk memotivasi siswa. Mungkin yang selama ini tidak berminat mau kuliah, tidak tahu apa manfaatnya sekolah itu. Dengan adanya kita mungkin mengadakan parenting, kita datangkan minta tamunya dari alumni kita yang sudah sukses. Mungkin itu dari saya. Kalau di bidang manusianya, kalau di mungkin sosial atau politik, kalau politik lah yang saya bicara, ini kita akan melibatkan aparat desa, stakeholder yang ada di lingkungan kita, seperti pemerintah desa, yang alhamdulillah
beberapa hari yang lalu sudah kita libatkan untuk berbicara bagaimana kita bawa SMA ini ke depannya. Karena SMA ini tidak bisa hanya bekerja sekolah aja, tidak bisa hanya guru, tidak bisa hanya kepala sekolah, tetap ada stakeholder yang mendukung. Minimal melalui kepala desa kita bisa tembus CSR kita. Kalau di bidang sarana fisik gitu ya, kita bicara fisik, kita butuh lapangan kita lebih bagus lagi, itu harapannya. Sudah itu kita butuh ruangan lab fisika kita tersendiri, butuh lab kimia kita tersendiri, biologi kita tersendiri. Jadi otomatis kita butuh orang-orang yang mendukung pendidikan. Nah, harapannya mungkin kalau melalui pemerintah desa, kepala desa, Pak Camat, dan mungkin dinas pendidikan untuk memperlancar kegiatan kita, memajukan sekolah ini ke depannya, termasuk pendidikannya lebih baik lagi. Itu harapan saya bagi sekolah. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih pendapat dari Bu Erlis itu mengenai yang mau dikembangkan. Mungkin tak pendapat dari orang tua murid, mungkin dari Pak Abdul Rahman, orang tua dari Rahmat Jaya, ada usulnya gimana Pak mau kita kembangkan aset sekolah kita? Saya dari orang tua murid mungkin di sini cuma melihat dari SMA 12 ini berada di wilayah Desa Dusun Mondo, pemerintahnya dan dikelilingi oleh 2 PT, satu PT Mondor, PT besar ya Pak ya? PT besar pula PT CKT. Ya, sebaiknya untuk masalah misalnya dalam bantuan itu kalau bisa dilakukan dengan proposal pihak sekolah, pengadaan barang atau peralatan olahraga melalui dana CSR yang sudah disediakan oleh pihak PT. Itu kemudian juga kalau bisa saya usul selaku orang tua ini pihak sekolah juga meminta atau membuat proposal dari 2 PT tersebut bantuan beasiswa. Beasiswa ya Pak ya? Beasiswa untuk anak-anak berprestasi. Karena kita banyak yang terlambat SPP-nya karena orangnya. Ya banyak yang terlambat, maklum wilayahnya seperti ini. Nah, kemudian kalau boleh juga dalam pengembangan anak-anak boleh didatangkan kalau memang materi pelajarannya ada di 2 PT tersebut, karena mungkin dari pertaniannya Masih penyuluhan ya Pak ya? penyuluhan. Oke. Saya kira itu usulan dari orang tua. Oke, terima kasih Pak Abdul Rahman. Mudah nanti kita bisa follow up. Kita Nah, bisa, satu lagi Pak. Ya? Nah, satu lagi juga. Ini kan kebetulan nih saya lihat di sekolah ini ada musola. Oke. Nah, perlu juga dikembangkan keagamaan lah. Oke, Ya, Pak. biar masyarakat lingkungan bisa ikut bergabung juga. Kebetulan kemarin musola itu Pak dari CRSCS juga Pak, dari CSR, dari Mondor, dia Pak menyumbang ke kita musola. Alhamdulillah Pak. Cuma kita pemanfaatannya mungkin Itulah tingkatkan lagi ya Pak manfaatnya. ya. Oke. Iya, iya. Karena jarang lagi terdengar azan, mana tahu di lingkungan masyarakat kita bisa bergabung atau orang yang Insyaallah. mampir ke SMA ini kan lumayan Oke. membawa nama baik SMA ke depan. Ya itu aja. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Ibu-ibu lagi ada yang mau usul? Ibu Ita katanya mau usul juga. Berat apa? Ada Bu Ita mau ditambahkan Bu Ita? Asal yang mau kita kembangkan? Baik, terima kasih Pak Beni atas pertanyaannya. Aset yang harus dikembangkan ya. Mungkin dari sesi untuk Mana Pak? agama di SMA kita kan sudah kegiatan rutinnya ada tuh kegiatan setiap hari Jumat lah ya, yasinan mingguan. Nah kalau bisa sih ditingkatkan lagi. Kita selama ini kan biasanya kita cuma fokus ke pembacaan Al-Quran ya, yasin, baca ya surah yasin. Kalau bisa coba kita dalami surah-surah yang lain, bukan hanya pembacaan surah yasin, tapi kita bisa pembacaan ayat Al-Qurannya sendiri. Jadi semua surah. Jadi semua peserta didik diharapkan bisa membaca Al-Quran. Kalau yasin kan biasanya mereka karena sudah sering dibaca, jadi mereka rata-rata sudah hampir hafal. Jadi kalau untuk yang lain, misalnya untuk pembacaan ayat-ayat Al-Quran, mungkin mereka ada beberapa yang belum bisa baca Al-Quran. Nah itu perlu kedepannya mohon diperhatikan supaya kita tingkatkan supaya semua peserta didik kita itu bisa baca Al-Quran. Kemudian ini kan kegiatan kita khusus untuk hari Senin ini kan sampai dengan jam 2:10. Kita kegiatan yang paling bisa kita buat itu di
sholat zuhur berjamaah bersama. Jadi selama ini kita sholat zuhurnya siapa yang mau sholat zuhur ya sholat, bagi yang nggak mau ya nggak sholat. Nah ini kalau bisa kesadaran peserta didik itu sendiri untuk sholat zuhur perlu ditingkatkan. Nggak perlu lagi kita huru-hara, yuk kita sholat, yuk sholat. Kalau bisa sih semua guru membantu peserta didik kita mengingatkan lagi mereka, karena sholat itu penting dan itu tak ada yang lain ya. Kalau masalah lulusan akhirat kita itu harus dinomorsatukan. Saya coba yang perlu kita tingkatkan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ita. Ini CSR tahun ini rencananya dikeluarkan. Nah, saya tertarik ini dari saya mewakili dari PT CKT, kebetulan saya bekerja di sana. Ya, saya bakal nyumbang dua toa untuk masalah keagamaan ya. Untuk yang lainnya silakan Ibu Kepala Sekolah nanti ajukan aja proposalnya. Ya, ajukan saja proposalnya. Ya, hari ini akan saya sumbangkan. Dua toa, karena saya tertarik dari kan suara azan, kumandang azan yang belum gitu. Nah, untuk selanjutnya Ibu Erlis Kepala Sekolah silakan buat proposal, nanti ajukan, nanti akan kami proses di kantor nanti. Insya Allah secepatnya akan dicairkan. Oke, terima kasih Pak. Usulan lagi untuk ini perkembangan aset kita. Sebenarnya kita kan tinggal di kawasan pertanian. Jadi untuk apa sebaiknya menurut saya bagaimana kalau kita berdayakan siswa kita atau untuk membuat seperti perkebunan atau berlatih umpamanya kita kan punya lahan toga atau tanaman yang lainnya, palawija mungkin di lahan bagian. Karena kita ada tanah yang masih kosong, kita garap itu budaya. Iya, seperti itu. Terima kasih, berarti kita usulkan Kepala Sekolah mudah-mudahan bisa perdayakan murid kita. Bu Dame, ada yang mau ditambahkan? Sedikit dari melihat potensi anak kita, dari segi minat dan bakat siswa itu harus kita tingkatkan. Bagaimana anak kita memiliki perbedaan bakat masing-masing dilihat dari individunya. Nah, makanya kita dari sekolah itu harus sebenarnya memfasilitasi anak sesuai dengan bakatnya tersendiri. Nah, contohnya anak tersebut memiliki bakat main voli. Nah, otomatis kita harus melihat prasarana sapras kita, yaitu lapangan, bola, fasilitas yang lainnya. Nah, apalagi kita terkenal dengan anak kita suka main voli atau bola. Nah, itu kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itulah nanti usul-usulan kita seperti apa, kita follow up lagi. Kira-kira aset mana yang akan kita betul-betul kita perdayakan lagi. Itulah diskusi kita hari ini. Bu Tati, bisa Ibu Tati ngambil rangkuman kita mengenai susulan kawan-kawan tentang mengenai aset yang ada di SMA Kabupaten Jombang Barat. Mengenai aset itu ada manusia, sosial, politik, agama, fisik, lingkungan, dan finansial. Itu sudah dirangkum menjadi satu. Tadi dibahas oleh Bapak orang tua siswa, komite dan kepala sekolah dan majelis guru. Di sini ada kalau bagian manusia itu ada guru, siswa, dan alumni. Kalau guru itu lebih untuk pelatihan, IHT, PSM, dan lain-lain ya Pak. Kemudian kalau siswa itu ada pembinaan, olimpiade, ekstrakurikuler, dan lebih meningkatkan Sarana-sarana ya. Siswa. Kemudian alumni itu kita undang ke sini untuk lebih memotivasi siswa-siswa yang akan melanjutkan kuliah. Ya, kebetulan alumni kita banyak yang jadi tentara, jadi polisi, Dan kita kuliah perdayakan di ya. universitas yang luar biasa. Kemudian kita juga bisa mengajak kakek holder kita seperti TNI, gitu ya, kemudian perangkat desa, juga. Kemudian kita bisa ini tadi saran dari Bapak orang tua siswa itu untuk kita kerjasama dengan PT ya. PSR ya. Kemudian untuk keagamaan, kegiatan agama kita lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya yasinan tapi juga melakukan surat-surat yang lebih ya. Kemudian sholat zuhur bersama itu. Dan untuk lingkungan itu
membuat garapan. Pakai program tanah yang kosong kita garap jadikan Kemudian aset tanah. kita lebih memfokuskan ke siswa. Itu kan siswa kita ada minat dan bakatnya, itu dari voli, dari Sarana dan prasarana itu minta dari dulu ya guru. di tingkatan ini. Kemudian seni juga, kalau kami nambahkan seni. Kebetulan ada lepas basket, kalau bisa kita bisa main basket sore-sore. Iya, kemudian seni budaya juga lebih ditingkatkan. Oke. Terima kasih Bu Tati sebagai Natulen. Itulah diskusi kami hari ini. Kalau ada salah mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pagi Pak Beni. Maaf saya mengganggu waktu Bapak pada pagi hari ini. Saya selaku calon guru penggerak akan mencoba manifestasi aset B yang ada di SMA Tanjung Barat maupun yang ada di sekitar SMA 12 Tanjung Barat. Bapak Anjur sebagai Ketua Karang Taruna di Dusun Mudo ini, saya sedikit minta pandang pendapat Bapak bagaimana aset yang ada di SMA 12 setahu Bapak maupun yang ada di wilayah Dusun Mudo ini, Pak. Iya. Kalau pandangan saya mengenai aset yang ada di SMA Negeri 12 Tanjung Barat ini bisa kita lihat ya, yang pertama sekolah itu sendiri. Letak sekolah berada di pinggir jalan, itu sangat strategis, di mana tamu-tamu bisa langsung datang, hadir, kemudian kalaupun sekolah ini mengundang orang tua bisa langsung tahu tempatnya. Yang untuk letak ya, yang berikutnya apa yang bisa kita lihat di sekolah ini lah ya, bangunannya, kemudian para siswanya, siswa-siswi yang berasal dari berbagai macam lokasi. Yang pertama dari daerah transmigrasi yang di mayoritas itu dari Pulau Suku Jawa, kemudian dari penduduk sekitar, penduduk Dusun Mudo sendiri, kemudian juga anak-anak pekerja perkebunan yang ada di daerah sekitar kita maupun pekerja pabrik, anak-anak pabrik kelapa sawit. Kemudian berikutnya Pak, hubungan yang sudah terjalin dengan Karang Taruna Dusun Mudo. Terus begitu ya Pak ya? Iya, jadi kalaupun ada kegiatan anak-anak ini sudah sering terlibat. Contohnya kemarin kegiatan MTQ, Iya. siswa-siswi di sini mewakili menjadi panitia, bahkan menjadi peserta yang mewakili desanya ataupun mewakili Utusan sekolah. utusan sekolah, begitu Pak. Kemudian lagi Pak, juga hubungan guru-guru, kepala sekolah dan karyawan dengan masyarakat maupun dengan desa, di mana sudah setiap ada acara musyawarah guru maupun sekolah ini selalu ada Kerjasama yang baik. Ketika diundang juga datang. Maka bahkan kegiatan seperti rapat komite juga desa pun mau hadir ke sini. Kemudian juga kalaupun ada kegiatan seperti upacara bendera sekali dua kali perangkat desa menjadi pembinanya. Ya? Jadi hubungan yang baik juga sudah nampak Pak dari SMA Negeri 12 Tanjung Barat ini dengan lingkungan sekitar. Nah itulah Pak pandangan saya mengenai aset yang bisa kita lihat maupun yang tidak kita lihat gitu Pak. Menurut Pak Anjur, desa kita katanya kan banyak perusahaannya Pak ya? Ada beberapa Pak. Kira-kira bisa nggak kalau seandainya Bapak menjembatani atau bagaimana usaha Bapak biar kami sebagai warga sekolah bisa memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang ada di desa kita gitu Pak? Oh kalau begitu Pak, mengenai bantuan, nah itu sebenarnya keputusannya ada di perusahaan. Yeah. Karena perusahaan itu kan memiliki alokasi CSR sendiri untuk bantuan CSR-nya Pak. Jadi kalau kami ya mungkin hanya bisa beri dukungan, misalkan Bapak mau mengatakan proposal ya kita bisa Menjembatani ya Pak ya? Itu hasilnya ya tergantung perusahaan. Mungkin demikian Pak. Tadi Pak Anjur bilang bahwa anak SMA udah banyak terlibat dengan kegiatan di masyarakat, terutama di Karang Taruna Bapak. Kira-kira seperti apa keterlibatan siswa kami biasanya Pak? Apa ikut lomba? Nah, atau yang pertama Pak, dalam kegiatan sepak bola Pak. Jadi Oke. anak-anak yang
karena saya dari Dusun Mudo Pak. Jadi yang anak-anak kita yang berdomisili di Dusun Mudo ini sebagian besar ikut terlibat dalam tim dia Pak di kegiatan perlombaan dari desa Dusun Mudo. Kemudian untuk kegiatan remaja masjidnya Pak, sebagian besar mereka terlibat aktif. Terima kasih Pak Anjur. Mudah-mudahan kerja kita yang telah berjalan baik ini tetap berlanjut dan mudah-mudahan kami bisa mengaplikasikan ilmu yang dapat di sekolah berkolaborasi dengan Karang Taruna Pak Anjur. Terima kasih waktunya Pak Anjur. Selamat pagi, sukses buat kita semua. Dari hasil pertemuan selama 3 kali pertemuan, yang pertama yang melibatkan guru, beberapa orang guru, staf usaha dan murid. Hari kedua dengan komite sekolah, orang tua murid dan juga hampir semua majelis guru terlibat dalam muka dan diskusi. Sedangkan yang terakhir dengan tokoh masyarakat, Bapak Anjur Pardosis, Ketua Karang Taruna Dusun Mudo. Dapat kita dengar bersama, kita telusuri bahwa aset di SMA 12 sangat banyak sekali, sangat maksimal, lumayan banyak asetnya, baik dari segi manusia, politik, alamnya yang mendukung, finansial. Yang mana setelah kami telusuri masih perlu pengembangan aset lagi, ada berupa tanah kosong. Kemarin ada usul dari Ibu Ida Yulianti, insya Allah nanti tanah akan digarap, mungkin jadikan kebun sekolah, seperti bisa menanam sayuran atau toga, itu akan mau dikembangkan. Dan juga dari orang tua murid mengusulkan agak menjemput bola ke perusahaan yang ada sekitar SMA Lulusan Barat. Kita berusaha menemui perusahaan dana CSR yang nanti digunakan untuk beasiswa murid. Karena di sini kebanyakan ekonomi yang agak rendah, jadi ada beberapa orang anak perlu beasiswa. Mudah-mudahan nanti kita follow up, kita kerjasama dengan perusahaan yang ada sekitar SMA Lulusan Barat. Nanti dananya kita gunakan untuk beasiswa murid-murid yang tidak mampu. Itulah kira-kira aset yang mau kami kembangkan, dan yang sudah ada akan dimaksimalkan lagi. Sedangkan yang belum ada akan kami secara berkolaborasi, secara bersama-sama untuk mengembangkan aset yang ada. Itulah respon dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.